Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Hermanto SEMM. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, langsung saja. Inilah dia video presentasi dari kami. Saya Sasmita. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan hari ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Baiklah, dengan diri saya sendiri yang bernama Sasmita dari 3A dengan NIM 2010089530328. Kemudian ada Deborah Sibarani dari 3A dengan NIM 2010089530150. Selanjutnya ada Adinda Putri Sakina 3A dengan NIM 2010089530001. Dan yang terakhir ada Widya Febi Indarti dari 3A dengan NIM 2010089530093. Baiklah, untuk inti dari pembahasan akan disampaikan oleh rekan-rekan saya sekalian. Selamat siang semuanya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hukum. Teman-teman tahu apa pengertian hukum? Oke, saya jelaskan ya. Hukum merupakan aturan yang bersifat mengikat, di mana ada perintah, larangan yang mengatur. Seperti menurut Sudirman Kartohadiprodjo dalam bukunya yaitu Pengantar Tata Hukum Indonesia, mengatakan bahwa hukum adalah pikiran atau tanggapan orang adil atau tidak mengenai hubungan antara manusia. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum memiliki beberapa unsur. Ada 4. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Maksudnya di sini, pada hakikatnya, hukum diciptakan untuk mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang di dalamnya berisikan bermacam perintah atau larangan. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Maksudnya yaitu, peraturan hukum ditetapkan oleh orang atau lembaga yang memiliki hak dan kewenangan untuk membuat peraturan hukum. Hanya badan resmi yang berwenang yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang boleh membuatnya. Seperti contohnya, Kitab Hukum Undang-Undang Pidana itu dibuat oleh lembaga resmi negara, bukan pihak swasta. Yang ketiga yaitu peraturan bersifat memaksa. Maksudnya, dalam hal ini setiap orang wajib hukumnya untuk memenuhi setiap aturan yang ada tanpa terkecuali. Hal tersebut tidak membedakan hukum dengan norma lain. Hukum tidak melihat golongan, suku, maupun ras. Yang keempat, pada pelanggar hukum akan dikenai sanksi yang tegas. Maksudnya, unsur terakhir dalam hukum adalah adanya sanksi yang tegas. Sanksi ini diatur dalam perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Contohnya, sanksi bagi pelanggar lalu lintas akan mendapatkan sanksi tilang maupun denda. Dengan sanksi tersebut akan memberikan efek jerah bagi sang pelanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Sakina. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum. Baiklah, tujuan hukum yang pertama, melindungi hak asasi setiap manusia. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Yang ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Yang keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang kelima, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Yang keenam, kedamaian hidup manusia berupa ketertiban eksternal antar pribadi dan ketenangan intern pribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Yang ketujuh, penyelenggaraan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Yang kedelapan,
mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yang mana pembahasannya ialah sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum. Maksud dari sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat. Segala sesuatu ini diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum. Sumber hukum ini dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama sumber hukum material. Sumber hukum material ini ialah kesadaran masyarakat, kesadaran hukum yang hidup di dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. Sumber hukum material ini menentukan isi apakah yang harus ia penuhi agar sesuatu yang dapat disebut sebagai hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum. Sedangkan sumber hukum formal ialah tempat di mana kita dapat menemukan hukum, termasuk sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang. Peraturan perundang-undangan dalam hierarki sebagai diatur dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Dan di sini saya akan melanjutkan kebiasaan dan hukum adat. Kebiasaan ialah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini sebagai sesuatu yang demikian harus dilakukan. Sedangkan hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang dilakukan oleh masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sumber-sumber hukum formal, yaitu jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sumber hukum formal yang ketiga yaitu ada namanya jurisprudensi. Jurisprudensi di sini adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama, atau dengan kata lain dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang terlebih dahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan terhadap satu kasus yang sama. Sumber hukum yang keempat yaitu traktat. Traktat di sini adalah perjanjian antar negara atau hukum yang ditetapkan antar negara yang berlaku sebagai perjanjian. Traktat di sini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu traktat bilateral, yakni perjanjian yang dilakukan antara dua negara. Yang kedua yaitu traktat multilateral, yaitu traktat yang dibuat oleh lebih dari dua negara, seperti 3 negara, 4 negara. Nah, yang terakhir yaitu traktat terbuka, yaitu traktat yang pada awalnya yang memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada awalnya tidak ikut dalam pembentukan traktat itu untuk ikut menjadi pihak dalam traktat tersebut. Nah, traktat atau perjanjian antar negara ini mengikat dan berlaku bagi negara-negara yang berdasarkan perjanjian adalah berdasarkan pada asas panca sunt servanda, yaitu setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikat yang baik. Nah, sumber hukum formal yang terakhir yaitu ada namanya doktrin. Doktrin di sini adalah ajaran atau pendapat para ahli hukum yang terkenal dan dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah hukum. Pendapat ahli hukum yang dituangkan dalam putusan pengadilan dapat menjadi sumber hukum melalui jurisprudensi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, omongan, ataupun dalam
presentasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.